Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi kelas 11 MIPA 5. Kali ini kita akan membahas LKS di kegiatan pembelajaran yang kedua, yaitu tentang bab kalor. Nah, di dalam e-modul yang mungkin sudah kalian buka dan sudah kalian install, itu kan terdapat fenomena video, yaitu video merebus air dengan menggunakan panci. Nah, apa yang terjadi pada tutup panci tersebut? Maka tutup pancinya itu akan bergerak, ya kan? Nah, ketika merebus air menggunakan panci, saat airnya itu masih dingin, tutup pancinya itu akan diam. Saat airnya itu mendidih, kalau mendidih itu kan artinya suhu airnya 100 derajat Celcius. Maka tutup pancinya itu akan bergerak, karena apa adanya dorongan air yang meluap-luap ya. Jadi, tutup pancinya itu terdorong. Pada waktu air mengalami pemanasan, partikel-partikel benda itu akan bergetar dan menumbuk partikel tetangganya yang bersuhu lebih rendah. Jadi artinya apa pergerakan tutup panci itu karena adanya kalor. Kalor itu apa? Suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kemudian kita ke kegiatan 1. Di kegiatan 1 itu ada video demonstrasi seseorang melakukan eksperimen menggunakan zat yang berbeda. Jadi pada zat yang berbeda untuk menaikkan derajat suhu yang sama, jadi derajat suhu itu maksudnya selisih suhu ya, diperlukan waktu yang berbeda pula ternyata. Jumlah kalor atau bisa kita lambangkan sebagai Q itu identik dengan waktu atau T. Konstanta yang menyatakan perbandingan antara jumlah kalor dengan perubahan suhu tersebut itu dinamakan sebagai kapasitas kalor. Jadi kalau kapasitas kalor itu dilambangkan sebagai C besar. Satuannya adalah Joule per derajat Celcius. Jadi dapat disimpulkan bahwa kapasitas kalor itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Untuk persamaannya itu bagaimana untuk mencari kapasitas kalor? Jadi kalau mencari kapasitas kalor itu bisa C sama dengan Q per delta T. Q itu adalah jumlah kalornya, delta T-nya adalah perubahan suhunya. Atau juga bisa, misalkan kalau pada soal itu diketahui massa sama kalor jenisnya, maka bisa kita cari melalui rumus ini. C besar atau kapasitas kalor itu sama dengan M kali C. Nah, untuk kalor jenisnya ini kita akan pelajari berikutnya ya. Kemudian ke kegiatan yang kedua, itu juga ada video demonstrasi ya. Itu ada diketahui M air, kemudian kita menganalisis. Kita cari nih M delta T-nya, T per M delta T-nya berapa. Nah, juga ada info nih bahwa nilai T per M dikali delta T itu sama dengan konstan. Jadi, nanti didapatkan seperti ini ya datanya. Oke. Jadi untuk perbandingan nilai T per M kali delta T itu disebut dengan kalor jenis. Kalor jenis itu dilambangkan sebagai C kecil yang tadi ya, dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa kalor jenis itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Dapat dirumuskan sebagai C kecil, ya itu sama dengan Q per M kali delta T. Nah, ini tuh dari mana sih? Karena tadi kan kita bahas tentang kapasitas kalor ya. Kapasitas kalor itu kan sama dengan C itu kan Q per delta T. Atau C itu sama dengan M kali C. Ya. Jadi kalau untuk menentukan C atau kalor jenis ini kan sama dengan C per M. Kapasitas kalor per massa. Kapasitas kalor itu sama dengan ini. Berarti C itu sama dengan Q per M dikali delta T. Ya, jadi ini itu adalah C-nya di sini. Itu ya, untuk Q-nya itu jumlah kalor, satuannya Joule. Untuk M-nya itu massa, biasanya satuannya kilogram. C-nya itu kalor jenis, Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T-nya itu adalah derajat Celcius. Gitu. Jadi kalau apabila pada soal itu misalkan diketahui jumlah kalornya itu dalam kalori, tapi yang ditanyakan itu misalkan kalor jenisnya dalam
satuan Joule per kilogram derajat Celcius ya, nanti harus kalian ubah satuannya dulu gitu. Jadi ini sebagai tambahan ya. Untuk satuan, jadi 1 Joule itu setara dengan 0,24 kalori. Dan 1 kalori itu setara dengan 4,2 Joule. Nah, itu sebagai tambahan saja. Biasanya kan kalau pada soal itu satuannya belum setara. Nah, kita harus setarakan dulu apa maunya soal, begitu. Kemudian kita ke kegiatan yang ketiga. Itu juga ada video. Setelah kita analisis seperti ini ya. Jadi, berdasarkan data yang telah diperoleh, apabila massa airnya itu diperbesar, maka waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius itu akan bertambah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Q-nya itu sebanding dengan M. Ya, Q-nya itu sebanding dengan M. Jadi, kalau ini artinya lambangnya seperti ini, itu artinya sebanding. Kemudian kita ke data yang kedua sekarang. Dari video tersebut dapat kita tuliskan seperti ini ya untuk data-datanya. Kemudian berdasarkan tabel di atas dengan menggunakan zat yang mempunyai kalor jenis yang berbeda. Jadi untuk air, es, air laut itu massa jenisnya berbeda. Ini sudah baku ya. Kalau air murni itu sekian, 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, es itu sekian, air laut itu sekian. Semakin besar kalori jenis suatu zat, maka akan semakin besar waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 derajat Celcius. Ya, jadi terbukti ya untuk datanya. Jadi semakin besar ini, misalkan ini ya, kalori jenisnya 4200, waktu yang dibutuhkan 197 second. Terus kemudian S-nya ini kan kalori jenisnya 2100. Nah, ini kan lebih kecil daripada kalori jenis dari air. Waktu yang diperlukan juga lebih kecil, begitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa Q itu sebanding dengan C-nya. Sebanding itu seperti ini. Oke. Nah, ini juga ada tabel juga. Setelah kalian isi seperti ini ya. Berdasarkan data di atas dengan menggunakan massa zat air yang sama, untuk menaikkan derajat suhu yang berbeda membutuhkan waktu yang berbeda pula. Ya, jadi kalau suhunya beda, terus massanya itu sama, itu waktunya juga beda gitu. Semakin besar kenaikan derajat suhu atau delta T-nya, maka akan semakin besar waktu yang dibutuhkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Q itu sebanding dengan delta T-nya. Nah, ini setelah tadi kita mendapatkan persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 1 tadi mana? Q itu sebanding dengan M, kemudian Q itu sebanding dengan C, dan juga Q itu sebanding dengan perubahan suhunya atau delta T. Maka dapat disimpulkan bahwa Q itu sama dengan M kali C kali delta T. Nah, ini disebut dengan kuantitas kalor seperti itu.